Hey, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Anime Pulang Kantor. Hari ini, kita punya topik yang sedikit beda nih. Kita bakal bahas 7 anime yang gak punya ending bahagia versi Mimin Anime Pulang Kantor. Jadi, siap-siap ya buat terharu, sedih, dan mungkin sedikit frustasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita semua suka anime dengan happy ending, di mana semua masalah terselesaikan dan semua karakter bahagia. Tapi, ada juga anime yang malah bikin hati kita terasa berat di akhir cerita. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 7 anime dengan ending yang bikin kita mikir, kok bisa sih ini berakhir kayak gini? Pertama, kita punya Anohana. Anime ini bercerita tentang sekelompok teman masa kecil yang terpisah setelah kematian tragis Menma, salah satu teman mereka. Bertahun-tahun kemudian, roh Menma muncul kembali, meminta mereka untuk memenuhi keinginannya agar dia bisa pergi. Sepanjang perjalanan, kita melihat bagaimana mereka semua masih terikat pada rasa bersalah dan penyesalan. Endingnya benar-benar menguras air mata, ketika Menma akhirnya bisa pergi, dan meninggalkan teman-temannya yang masih harus berjuang dengan perasaan mereka. Selanjutnya, Your Lie in April. Anime ini tentang Kousei Arima, seorang pianis jenius yang kehilangan kemampuan untuk mendengar musik setelah kematian ibunya. Hidupnya berubah saat dia bertemu dengan Kaori, seorang pemain biola yang penuh semangat. Mereka membentuk ikatan yang kuat, tapi sayangnya, Kaori mengidap penyakit yang tak bisa disembuhkan. Endingnya bikin kita semua nangis, saat Kousei memainkan piano untuk Kaori yang sudah meninggal dan menemukan surat dari Kaori yang mengungkapkan perasaannya. Kemudian, ada Clannad, After Story. Ini adalah sequel dari Clannad, yang lebih fokus pada kehidupan dewasa Tomoya dan Nagisa. Setelah melalui berbagai kesulitan, mereka akhirnya menikah dan punya anak. Tapi sayangnya, Nagisa meninggal saat melahirkan, dan kemudian anak mereka juga meninggal. Tomoya yang sudah hancur perlahan-lahan belajar untuk bangkit lagi, tapi rasa sakit dan kehilangan tetap terasa hingga akhir. Ushio, Uko, kaze hiku zo. Soro-soro okiro. Anime keempat adalah Hotaru no Haka. Ini adalah film klasik yang berlatar di Jepang saat Perang Dunia Kedua. Kita mengikuti kisah Seita dan adiknya, Setsuko, yang berjuang untuk bertahan hidup setelah rumah mereka hancur akibat serangan bom. Ini adalah cerita yang sangat menyayat hati tentang kehilangan, perjuangan, dan kekejaman perang. Endingnya sangat tragis ketika kita melihat kedua anak ini akhirnya meninggal karena kelaparan. Selanjutnya, Code Geass, Lelouch of the Rebellion. Anime ini punya banyak momen epik, strategi, dan pertempuran mecha yang keren. Tapi yang paling berkesan adalah endingnya. Lelouch, sang tokoh utama, merancang sebuah rencana akhir untuk membawa perdamaian ke dunia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia dibunuh oleh sahabatnya, Suzaku, dalam skenario yang sudah direncanakan. Walaupun ini membawa perdamaian, tapi rasanya tetap menyakitkan melihat Lelouch mati demi mencapai tujuannya.
Anime ke-6 adalah Akame ga Kill. Ini adalah anime yang penuh dengan aksi dan pertarungan. Kita mengikuti sekelompok pemberontak yang berjuang melawan kerajaan yang korup. Tapi, satu persatu karakter utama mati dalam pertempuran yang brutal. Di akhir cerita, hanya beberapa yang selamat, dan kemenangan mereka terasa pahit karena kehilangan teman-teman mereka yang sudah gugur. Terakhir, kita punya Death Note. Anime ini tentang Light Yagami, seorang siswa SMA yang menemukan buku catatan yang bisa membunuh siapa saja dengan menuliskan nama mereka di dalamnya. Dengan kekuatan ini, Light mencoba menciptakan dunia baru yang bebas dari kejahatan, dengan dirinya sebagai dewa. Tapi, perjalanan Light penuh dengan tipu muslihat, manipulasi, dan pembunuhan. Akhir cerita Death Note benar-benar tragis. Light yang sudah terlalu jauh tenggelam dalam ambisinya akhirnya kalah oleh Nier dan Melo. Dia ditembak oleh Matsuda dan meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, sendirian dan terlupakan. Jadi, itu dia 7 anime dengan ending yang gak bahagia. Gimana menurut kalian? Ada yang udah nonton salah satunya? Atau mungkin kalian punya rekomendasi anime lain yang juga punya ending tragis? Share di kolom komentar ya! Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.